Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori kedatangan Islam di Nusantara. Hingga kini, proses masuknya Islam di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Perdebatan mengenai proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia mencakup 3 masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangan Islam di Indonesia. Perdebatan terkait proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia tersebut memunculkan sejumlah teori berikut. Setelah mengalami masa kejayaan, kerajaan maritim Hindu-Buddha secara berangsur-angsur melemah kekuasaannya, sehingga membuat banyak daerah yang semula berada di dalam kekuasaannya mulai melepaskan diri. Dan pada akhirnya kerajaan tersebut runtuh dan punah. Masuknya ajaran Islam ke Indonesia menandai dimulainya era baru bagi kerajaan maritim bercorak Islam. Dengan masuknya ajaran agama Islam, banyak raja-raja berpindah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, untuk kerajaan dan sebutan bagi raja menjadi berubah dari kerajaan menjadi kesultanan, sedangkan sebutan raja berganti sultan. Baiklah, kita akan membahas teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh Snokhorbonya, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Fleckley. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Bukti pendukung teori Gujarat. 1. Penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat, India. 2. Tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak Perola tahun 1292 dan mendapati banyak penduduk yang beragama Islam serta adanya peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Teori yang kedua, teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan Cacop Cornelis van Leur. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Bukti pendukung teori Mekah. Yang pertama, adanya pemukiman Islam di Baros, pantai sebelah barat Samudra, tahun 674. Yang kedua, menyanggah teori Gujarat. Teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab besar di Mesir dan Mekah. Yang ketiga, penemuan makam Fatimah binti Maimun 1082 di Gresik, Jawa Timur. Yang keempat, pemakaian gelar-gelar Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Yang kelima, temuan sejumlah makam Islam di Troloyo, Trawulan, Jawa Timur. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini didukung oleh Hossein Jajadiningrat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori Persia. 1. Adanya upacara tabuat atau taubik, yaitu upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. 2. Adanya kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran Berarih al-Hajjah. Baiklah, yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Bukti pendukung teori Cina. Yang pertama, bukti teori Cina tentang masuknya Islam ke Indonesia diperkuat dengan banyaknya pendakwah agama yang berasal dari etnis Cina.
Para pendakwah etnis Cina tersebut mempunyai pengaruh yang kuat di kerajaan Demak yang berada di Jawa Tengah, sedangkan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang kedua, bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Yang ketiga, pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik, misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki oleh para pelaut dan pedagang Cina. Baiklah, teori-teori tersebut merupakan teori masuknya Islam di Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.